Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rizky Handayani. Saya dari kelas Ilmu Pendidikan E. Di sini saya akan meresensi sebuah buku ilmu pendidikan yang berjudul Emotional Parenting, yaitu dasar-dasar pengasuh kecerdasan emosi anak yang ditulis oleh Casmini, SAG, MSI. Merupakan buku cetakan pertama, yaitu pada bulan Januari 2007, memiliki tebal 112 halaman. Buku ini membahas tentang alternatif dan segala cara jitu untuk menangani emosi anak di kehidupan modern saat ini dengan secara islami. Pada dasarnya, semua orang memiliki emosi dan amarah sesuai tingkatan masing-masing, termasuk pada anak-anak yang belum stabil dan mudah tersinggung, bahkan dengan suatu hal yang sepele. Disinilah peran orang tua dan keluarga untuk membimbing anak, untuk mengenali dan mengendalikan perasaan agar dapat menjadikan emosi tersebut menjadi hal yang positif dan kreatif sesuai dengan ajaran agama Islam agar tidak mengarah ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Keluarga. Peran keluarga merupakan elemen sosial pertama dan yang utama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan disinilah tempat pertama untuk anak berinteraksi sosial. Peran utama orang tua tidak hanya menyaksikan anaknya tumbuh besar saja, melainkan juga ikut turut serta dalam mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak menuju proses kedewasaan. Lebih baik jika dalam mendidik anak, orang tua tidak melakukan pemaksaan kehendaknya. Tidak boleh memaksa yang tidak anak sukai tersebut, dalam kutipan yang hal-hal yang tidak baik ya. Tidak memberi hukuman yang terlalu berat jika melakukan pelanggaran dan memberikan hadiah apabila anak berhasil melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Di buku ini terdapat dua permasalahan penting yang berhubungan dengan pengasuh emosional anak, yaitu satu, bagaimana sebenarnya anak yang dikatakan cerdas secara emosi dan perspektif Islam, dan yang kedua, bagaimana model pengasuhan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dalam membangun kecerdasan emosional pada anak menurut konteks Islam. Pada buku ini disampaikan beberapa emosi dalam perspektif Al-Quran yang biasa muncul dalam diri manusia, yaitu khususnya dalam kalangan anak-anak. Itu ada beberapa yang disebutkan, ada sekitar 5. Yang pertama adalah marah. Marah merupakan suatu bentuk emosi yang penting karena akan membantu seorang untuk melindungi dirinya. Pada saat sedang marah, otot tubuhnya menjadi tegang, kekuatannya pun akan bertambah. Dan disinilah peran orang tua agar menggerakkan anak untuk mengendalikan rasa marah tersebut menjadi hal-hal yang positif dan tidak merugikan. Yang kedua yaitu rasa takut. Takut juga merupakan suatu bentuk emosi yang penting untuk menjaga dan melindungi dirinya sebagai antisipasi dari suatu yang dapat mengancam keselamatan dari mara bahaya. Dalam konteks Islam, takut yang harus dimiliki dalam diri setiap orang mukmin adalah takut kepada Allah dan siksaannya, sehingga akan timbul sifat kehati-hatian dan senantiasa berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun ia berada, karena Allah akan selalu ada pada saat kita melaksanakan suatu apapun. Bagian yang ketiga adalah cinta. Di dalam buku ini dikatakan cinta merupakan asas kasih terhadap sesama yang melandasi manusia untuk berinteraksi dan bergaul dengan sesama. Emosi cinta
itulah yang mengawali manusia untuk membentuk bangunan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ada beberapa macam emosi cinta yang ada pada manusia, yaitu cinta terhadap dirinya sendiri, cinta terhadap kepada orang lain, cinta kepada orang tua, cinta kepada suami ataupun istri, cinta kepada harta, dan bahkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat adalah bahagia. Bahagia adalah suatu emosi perasaan di mana manusia merasakan kegembiraan dan kesenangan atas apa yang telah ia peroleh atau yang ia sukai. Oleh karena itu, tolak ukur kebagaimana manusia berbeda-beda tergantung apa yang disarankan dan diinginkan orang tersebut. Pada buku ini juga dijelaskan bahwa kebahagiaan manusia terbagi menjadi dua jalan, yaitu satu, kebahagiaan dunia, dan kedua, yaitu kebahagiaan akhirat. Bagian yang kelima adalah benci. Benci merupakan emosi yang berkebalikan dengan cinta, di mana benci adalah perasaan tidak terima, perasaan tidak suka, dan menganggap semua hal yang tidak baik menurutnya. Tetapi benci dapat menjadi hal yang positif jika benci yang didasarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu benci untuk melakukan hal yang tidak disukai Allah. Tidak hanya memaparkan tentang beragam emosi yang sering muncul di dalam diri manusia, buku ini juga memaparkan tipe-tipe orang tua dalam mendidik anak. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam mendidik anak, juga dijelaskan bagaimana sebaiknya cara orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak dalam perspektif psikologi dan cara pandang dalam Islam. Buku ini sangat menarik dan sangat direkomendasikan untuk dibaca para calon ibu muda maupun calon ibu guru karena kualitas materi buku ini sangat bagus untuk mendidik dan mengendalikan emosi anak maupun generasi-generasi selanjutnya secara Islami. Bahasa yang digunakan juga mudah dipahami dan tulisan secara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti alurnya dan dapat memahami poin-poin penting dari materi yang disampaikannya tersebut. Dan adapun kekurangan buku ini terletak pada cover buku yang kurang menarik dan isi buku yang penuh dengan tulisan. Alangkah lebih baiknya jika diberikan beberapa gambar mengenai isi materi yang disampaikan pada beberapa halaman. Juga terdapat penjelasan yang terkesan bertele-tele dan kurang efektif. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.